Waduh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Aprilia Novitasari dengan NIM 031122300017. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang dengan program studi akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Excel Axiata Tbk tahun 2023. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE, MSI, CATR, CTT. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Excel Axiata Tbk. Di sini ada profil tentang perusahaan PT Excel Axiata. Excel Axiata sebelumnya bernama PT Excel Indo Pertama Tbk atau disingkat XL, adalah sebuah perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Excel Axiata memulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 dan merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. Excel Axiata mempunyai berbagai produk utama, yaitu XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Axis, dan First Media. Saat ini saham Excel Axiata dimiliki oleh Investment Indonesia sebesar 66,4% yang tergabung dalam Axiata Group Berhad, Malaysia, dan Public. Kemudian ada visi dan misi PT Excel Axiata Tbk tahun 2023. Visi perusahaan yaitu menjadi penyedia layanan telekomunikasi data terpilih dengan integritas tinggi di Indonesia. Kemudian misinya, mendekatkan dunia dengan cara yang simpel untuk kehidupan yang lebih baik. Di sini yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian analisis laporan keuangan, lalu yang kedua laporan posisi keuangan PT Excel Axiata Tbk, dan yang ketiga laporan laba rugi PT Excel Axiata Tbk. Kemudian yang keempat laporan perubahan ekuitas PT Excel Axiata Tbk, dan yang kelima ada laporan arus kas PT Excel Axiata Tbk. Nah, di sini ada pengertian analisis laporan keuangan. Di antaranya yaitu memberikan gambaran kesehatan keuangan suatu perusahaan, memberikan wawasan tentang kinerja operasi dan arus kas, memberikan informasi tentang pendapatan, pengeluaran, profitabilitas, dan utang perusahaan. Kemudian ada laporan keuangan, analisa dan pembahasan kinerja keuangan. Excel Axiata pada IAR 2023 mengacu dari laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudireja Wibisana Rintis dan rekan firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers. Wajar dalam semua hal yang material. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian laporan posisi keuangan baik. Laporan posisi keuangan yaitu merupakan atau statement of financial position atau disebut juga dengan neraca balance sheet, merupakan laporan keuangan yang menyajikan aset, kewajiban atau liabilitas dan ekuitas perusahaan pada periode tertentu. Laporan posisi keuangan juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai, waktu, dan perkembangan arus kas atau cash flow perusahaan di masa mendatang yang didasarkan pada sumber daya investasi, kewajiban kepada kreditor, dan nilai bersih ekuitas perusahaan. Baik, di sini terdapat laporan posisi keuangan PT Excel Axiata Tbk, laporan posisi keuangan konsolidasian yang
berakhir pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022. Baik, di sini yang pertama di mana terdapat aset, yaitu aset lancar, di mana pada tahun 2023 jumlah aset lancar itu mencapai 7,17 triliun di tahun 2023, berkurang 31,08% dan YoY dari 10,41 triliun di tahun 2022. Nah, hal ini terutama dipengaruhi oleh perubahan kas dan setara kas sesuai dengan lebih rendahnya jumlah utang di tahun 2023. Selain itu, piutang lain-lain menurun menjadi 48,82 miliar di tahun 2023. Akun ini mengalami penurunan sebesar 57,06% dari tahun sebelumnya sebesar 113,70 miliar. Persediaan perseroan juga mengalami penurunan sebesar 7,42% menjadi 377,88 miliar di tahun 2023. Namun demikian, di tengah penurunan jumlah aset lancar ini, piutang usaha perseroan membukakan kenaikan signifikan sebesar 87,73% menjadi Rp 1,39 triliun. Pencapaian yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, senilai Rp 738,17 miliar ini terutama disebabkan kenaikan piutang usaha dari pihak domestik menjadi 854,47 miliar di tahun 2023. Kenaikan signifikan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan usaha perusahaan ketika pertumbuhan sektor komunikasi dan informasi harus tumbuh lebih tinggi di Indonesia tersebut. Kenaikan jumlah aset tidak lancar sebesar 4,74%, yaitu menjadi Rp 80,51 triliun di tahun 2023. Kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 76,89 triliun. Ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aset tetap sebesar 5,65% dari Rp 60,47 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 63,89 triliun di tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan belanja modal untuk aset kepemilikan langsung senilai 3,30 triliun di tahun 2023. Dari jumlah tersebut, penambahan peralatan jaringan mencapai sebesar Rp 3,15 triliun. Selain itu, aset hak guna berupa tanah, bangunan, dan peralatan jaringan secara kumulatif atau gross meningkat 19,18% menjadi Rp 51,89 triliun. Nah, dari jumlah tersebut, perseroan melaporkan penambahan terbesar pada peralatan jaringan yang mencapai Rp 8,61 triliun di tahun 2023 dari sebesar 10,03 triliun di tahun sebelumnya. Terakhir, perseroan juga membukakan penambahan aset tetap berupa aset tetap dalam pembangunan senilai Rp 3,50 triliun di tahun 2023. Dengan demikian, secara kumulatif penambahan aset tetap mencapai Rp 15,53 triliun selama tahun 2023. Kemudian ada liabilitas jangka pendek. Perseroan mencapai liabilitas jangka pendek perseroan mencapai 20,14 triliun, berkurang 23% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 26,35 triliun. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya bagian lancar dari pinjaman jangka panjang sebesar 37% menjadi Rp 6,88 triliun di tahun 2023 dari 10,92 triliun di tahun sebelumnya. Pinjaman yang jatuh tempo di tahun 2023 hanya mencapai Rp 415,89 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan sebesar 5,34 triliun di tahun sebelumnya. Sementara itu, utang usaha perseroan menurun 17% dari Rp 11,34 triliun di tahun 2022 menjadi
Rp 9,38 triliun di tahun 2023. Penurunan ini terutama berasal dari utang usaha pihak ketiga untuk pembelian aset tetap dan beban operasi dari Rp 10,83 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 8,83 triliun di tahun 2023 secara kumulatif, dan jumlah utang usaha senilai Rp 9,38 triliun di tahun 2023 tersebut, porsi utang usaha dalam mata uang rupiah sangat dominan mencapai 92%. Sedangkan dalam mata uang asing hanya 7,10%. Kemudian ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang perseroan mengalami kenaikan sebesar dari 35,15 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 41,4 triliun di tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas sewa sebesar 12% menjadi Rp29,79 triliun di tahun 2023. Akun ini merupakan pembayaran sewa minimum di masa mendatang serta nilai masa kini pembayaran minimum sewa pembiayaan. Selain itu, pinjaman jangka panjang perseroan mengalami kenaikan signifikan sebesar 132% menjadi Rp 5,61 triliun. Meningkat sebesar Rp 2,41 triliun dari tahun sebelumnya disebabkan oleh pelunasan pinjaman pada akhir 2022. Ekuitas perseroan tumbuh menjadi Rp 26,50 triliun, kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya senilai Rp 25,77 triliun didukung oleh pertumbuhan saldo laba dari Rp 7,55 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 8,27 triliun di tahun 2023. Peningkatan saldo laba ini didukung oleh kinerja profitabilitas yang meningkat di tahun 2023. Kinerja bottom line perseroan menunjukkan kenaikan dengan laba periode berjalan mencapai Rp 1,28 triliun di tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 14,56%. Informasi lebih lengkap terkait kinerja profitabilitas perseroan dijelaskan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian berikut ini. Nah, sebelum ke laporan laba rugi, kita di sini dapat mengetahui dulu terkait laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi itu merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan laba rugi ini bisa memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu usaha atau perusahaan. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Biasanya, para pengusaha membuat laporan laba rugi untuk menentukan profitabilitas dan juga nilai investasi perusahaan. Laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun atau akhir periode. Adanya laporan laba rugi pada sebuah perusahaan juga akan memudahkan para investor dalam membaca juga memahami kinerja dari sebuah perusahaan. Nah, di sini ada laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan laba ruginya di sini menggunakan metode multiple step yang dimana laporan ini memisahkan transaksi operasi dan transaksi non operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Nah, di sini terdapat juga ada penambahan di mana jumlah pendapatan perseroan tumbuh menjadi 32,32 triliun di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya senilai 29,14 triliun. Pertumbuhan pendapatan ini terutama didukung oleh pendapatan data dan layanan digital yang mencapai 29,40 triliun dengan pertumbuhan sebesar 10,75% YoY. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang mampu tumbuh melebihi pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 5,05% di tahun 2023. Sementara itu, pendapatan perseroan lainnya yang berasal dari jasa interkoneksi dan jasa telekomunikasi lainnya juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,76% dari Rp 1,36 triliun di tahun 2022 menjadi Rp 1,43 triliun di tahun 2023.
Kemudian beban. Secara kumulatif, beban perseroan mengalami peningkatan sebesar 9,79% menjadi 27,59 triliun di tahun 2023. Kenaikan beban dibandingkan di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 25,13 triliun, terutama disebabkan oleh beban infrastruktur yang mencapai Rp 9 triliun dengan pertumbuhan 16,31%. Kenaikan beban lainnya dibukukan oleh beban interkoneksi dan beban langsung lainnya sebesar 10,28% menjadi 3,17 triliun. Nah, beban gaji dan kesejahteraan juga menunjukkan peningkatan sebesar 5,79% menjadi Rp 1,40 triliun di tahun 2023 dari Rp 1,33 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan beban dalam jumlah signifikan juga dibukukan oleh beban penyusutan yang meningkat menjadi Rp 11,35 triliun di tahun 2023 dari Rp 10,57 triliun di tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak penghasilan. Pertumbuhan pendapatan perseroan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban berdampak positif terhadap laba sebelum pajak penghasilan perseroan yang mencapai 1,70 triliun di tahun 2023. Laba tahun berjalan dan jumlah laba komprehensif setelah dikurangi beban pajak penghasilan sebesar 420,07 miliar di tahun 2023. Perseroan berhasil membukukan laba penjualan 1,28 triliun dengan beban sebesar 14,56%. Selanjutnya dengan perhitungan rugi komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp 4,87 miliar. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan perseroan mencapai 1,28 triliun di tahun 2023, naik 9,21% dibandingkan tahun sebelumnya senilai 1,17 triliun. Sementara itu, laba bersih per saham dasar dan dilusian sebesar 98 di tahun 2023 dibandingkan sebesar Rp 105 di tahun 2022. Kemudian ada laporan perubahan modal. Baik laporan perubahan modal atau Statement of Change in Capital adalah jenis laporan keuangan yang berisi informasi mengenai ekuitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan serta berisi pula informasi atau hal-hal apa saja yang menyebabkan berubah baik bertambah maupun berkurang sampai pada akhir periode akuntansi. Di sini ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 pada PT XL Axiata Tbk. Di sini tertera saldo per 1 Januari 2022 itu sebesar modal sahamnya 1,072 triliun. Terus juga ada tambahan modal di setor, saham treasury, dan saldo laba return earnings. Kita langsung saja, di sini terdapat saldo per 31 Desember 2022 tertera di sini sebesar untuk modal saham yaitu 1,312 dan juga tambahan modal di setor sebesar 16,914. Di sini yaitu saldo per 31 Desember 2022. Kemudian terdapat laba tahun berjalan. Catatan notes-nya, laba tahun berjalan itu 20. Kemudian langsung saja di sini saldo per 31 Desember 2023 yaitu sebesar 1,312,843. Kemudian terdapat tambahan modalnya sebesar 16,1914. Nah, saham treasury 134,445 telah ditentukan menggunakannya 1,300. Lalu belum ditentukan penggunaannya yaitu 8,266. Lalu jumlah totalnya yaitu untuk saldo per 31 Desember 2023 26,380,361. Lalu kepentingan non pengendaliannya 144,4 dan jumlah totalnya yaitu sebesar 25,504. Di
Ini selanjutnya yaitu ada laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Baik, di sini terdapat laporan arus kas PT Excel Aksiata Tbk untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022. Arus kas dari aktivitas operasi. Perseroan membukukan kenaikan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 14,12% menjadi 16,10 triliun di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya senilai 14,10 triliun. Kenaikan ini terutama didukung oleh peningkatan penerimaan dari pelanggan dan operator lain menjadi 31,48 triliun. Di sisi lain, perseroan juga membukukan pembayaran kepada pemasok dan beban lain yang lebih rendah sebesar 2,94% di tahun 2023 dari 13,42 triliun di tahun sebelumnya menjadi 13,81 triliun. Arus kas dari aktivitas investasi dibandingkan tahun 2022, perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi lebih rendah menjadi Rp 10,38 triliun di tahun 2023. Penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,50 triliun dipengaruhi oleh akuisisi entitas anak dan entitas asosiasi pada tahun 2023. Namun demikian, perseroan membukukan realisasi belanja modal untuk pembelian aset tetap mencapai Rp 10,42 triliun atau naik 18% dibandingkan sebesar 8,83 triliun di tahun 2022. Hal ini merefleksikan komitmen perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis yang bijaksana di tahun 2023. Nah, sekarang ada arus dari aktivitas pendanaan. Perseroan membukukan kenaikan arus kas bersih yang digunakan aktivitas pendanaan secara signifikan yang mencapai Rp 9,93 triliun tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman jangka panjang menjadi Rp 5,18 triliun di tahun 2023 dari sebesar 4,74 triliun di tahun sebelumnya. Kenaikan serupa juga dibukukan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa dan pembayaran bunga liabilitas sewa masing-masing sebesar 3% dan 35,46% menjadi 4,33 triliun dan 2,39 triliun di tahun 2023. Kas dan setara kas pada akhir tahun secara kumulatif, perseroan melaporkan penurunan bersih kas dan setara kas mencapai 4,22 triliun di tahun 2023. Namun demikian didukung oleh kas dan setara kas pada awal tahun senilai 5,18 triliun. Perseroan berhasil membukukan kas dan setara kas pada akhir tahun senilai Rp 966,03 miliar di tahun 2023 dibandingkan Rp 5,18 triliun pada tahun sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan memperhatikan materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.